Nama budaya semuanya. Perkenalkan, nama saya Alun Rusli dengan NIM 211402047 dari Prodi Teknologi Informasi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kerukunan antar umat beragama. Topik bahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu yang pertama, definisi kerukunan, kedua, definisi agama, ketiga, pengertian kerukunan hidup antar umat beragama, yang keempat, fungsi kerukunan hidup antar umat beragama, kelima, Pancasila sebagai dasar negara, dan yang keenam, kerukunan dalam agama Buddha. Apa itu kerukunan? Menurut Dewan Ensiklopedia Indonesia, kerukunan dalam aspek sosial politik adalah suatu sikap membiarkan orang untuk memiliki keyakinan yang berbeda. Selain itu, menerima pernyataan ini sebab untuk pengakuan dan menghormati hak asasi manusia. Definisi agama. Menurut KBBI, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Selanjutnya, pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama merupakan suatu kondisi di mana semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban agamanya. Kerukunan hidup antar umat beragama memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, berfungsi menjaga ketentraman masyarakat, kedua, saling menghormati antar umat beragama, ketiga, berfungsi mencegah terjadinya pertentangan antara agama yang satu dengan yang lainnya, dan yang keempat, berfungsi mempersatukan perbedaan antar umat beragama. Kemudian, topik pembahasan yang kelima yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang tergantung dalam Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang bersifat dinamis, di mana berisi pandangan hidup, ideologi nasional, dan kepribadian bangsa, dan setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya, serta melaksanakan dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kerukunan antar umat beragama berhubungan dengan Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Berkaitan dengan hubungan antar umat beragama, Pancasila memaknai segala sesuatu untuk menciptakan kerukunan antar umat dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat. Penghayatan terhadap Pancasila, khususnya sila ketuhanan, seharusnya dapat dipahami dan dihayati secara mendalam oleh masyarakat, sehingga toleransi dan sikap menghargai agama antar sesama umat kepercayaan dapat diwujudkan. Paham yang menganggap hanya ajaran agamanya yang paling baik dan benar, sementara yang lainnya tidak benar adalah paham yang tidak tepat, yang harus dihindari. Hal ini tidak sejalan dengan sila Pancasila. Pandangan yang sempit mengenai pemahaman terhadap agama dan kepercayaan ini dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan beragama pada masyarakat. Topik pembahasan yang terakhir yaitu kerukunan dalam agama Buddha. Yang pertama, kerukunan yang diterapkan oleh Maharaja Asoka atau Prasasti Asoka. Raja Asoka dalam menjalankan pemerintahannya benar-benar menjaga toleransi dan kerukunan hidup beragama. Semua agama yang berkembang saat itu diperlakukan adil. Untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama tersebut, Raja Asoka telah mencanangkan kerukunan hidup beragama yang terkenal dengan Prasasti Asoka, berisi, janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Yang kedua, Brahma Wihara. 4 sifat luhur atau Brahma Wihara yang diajarkan Sang Buddha terdiri dari metta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, simpati, dan upeka, keseimbangan batin. Keempat sifat luhur ini adalah dasar dari toleransi dalam Buddhisme. Dengan memahami Brahma Wihara, dalam diri kita akan tumbuh rasa toleransi. Kita dapat membiarkan umat agama lain untuk menjalankan kepercayaan mereka dan melakukan ibadah mereka. Sekalipun kita tidak setuju atau bertentangan dengan apa yang mereka lakukan, rasa tidak setuju yang muncul dalam diri kita ini bisa dikikis dengan mengamalkan keempat sifat luhur tersebut. Cinta kasih, welas asih, simpati, dan keseimbangan batin inilah yang akan membawa pada terciptanya kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, isi dari Saraniya Dhamma Sutta yang berhubungan dengan kerukunan. Dalam Anguttara Nikaya Cakkanipata yaitu Saraniya Dhamma Sutta atau sutta tentang hal-hal yang membuat dikenang, menyebutkan 6 cara untuk mencapai kerukunan, yaitu terdapat 6 hal yang membuat saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk tiada kecekcokan, kerukunan, dan kesatuan. 1. Memiliki perbuatan yang disertai dengan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. 2. Memiliki ucapan yang disertai dengan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. 3. Memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. 4.
mau berbagi miliknya dengan orang lain. 5. Melaksanakan kemoralan yang sama sewaktu ia sendirian maupun di depan umum. 6. Memiliki pandangan yang benar dikala sendiri maupun bersama orang lain. Dengan memahami 6 cara mewujudkan persatuan tersebut, diharapkan para umat Buddha dapat menjadikannya sebagai pedoman hidup untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan secara sungguh-sungguh akan membantu terwujudnya perdamaian dan persatuan antar umat Buddha maupun dengan umat lain dalam masyarakat. Demikian penjelasan saya tentang kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Namo Buddhaya.